Untungnya, hikmahnya ini terjadi hari ini kepada Kompas. Kompas menjadi satu target dikerjain oleh tim hantu ini sampai kemudian memuat data yang tidak sesuai dan tidak relevan atau bahkan hancur berantakan. Selamat malam semuanya. Hari ini saya membaca banyak sekali komentar di video saya sebelumnya yang membahas terkait hasil survei dari Litbang Kompas. Dan ternyata ada beberapa komentar yang menurut saya ini penting untuk diluruskan. Karena sebagian orang beranggapan bahwa Kompas sudah tidak netral, Kompas sudah dibeli, Kompas sudah dibayar dan sebagainya. Dan dalam keyakinan saya, dalam analisa saya, sebenarnya Kompas tidak melakukan kesalahan. Apa yang mereka lakukan memang ya seperti biasanya, sesuai dengan SOP yang mereka punya. Pengambilan sampel dan sebagainya sudah mereka jalankan sesuai dengan standar. Tapi memang di lapangan, ini lapangannya nggak normal atau sudah dikondisikan. Dan ini pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Karena ini bukan lagi zamannya beli survei gitu ya. Belanja survei itu sudah tahun 2019-2014. Itu udah selesai. Ini tahapannya naik lagi. Ibarat main game, ini levelnya naik gitu. Sekarang mereka sudah tidak lagi main belanja-belanja survei, tapi kemudian melakukan pengkondisian untuk merekayasa lingkungan. Jadi ketika Kompas datang untuk melakukan survei, itu lingkungan sudah dikondisikan. Jadi dalam kesimpulan saya, bahasa hematnya, ini Kompas kayak lagi dikerjain gitu. Dikerjain sama tim hantu. Karena data-data yang mereka dapatkan, yang mereka sampaikan, itu amburadul semua. Ya coba bayangkan, Ganjar dari 34% hanya menjadi 15%. Turun 19%. Lebih dari setengahnya. Itu turun kemana gitu ya. Jadi dalam analisa saya sebenarnya Kompas ini menjadi bagian atau lembaga survei yang dirugikan dari data-data yang mereka munculkan. Karena nampaknya Kompas menjadi target operasi dari kelompok tertentu. Karena Kompas ini selama ini dipercaya sebagai survei yang kredibel, yang tidak memihak, yang kita percaya betul-betul gitu ya. Sampai kemudian orang meyakini bahwa survei dari Kompas ini mendekati benar gitu. Itu yang diyakini oleh banyak orang selama ini. Makanya karena kredibilitas Kompas, karena Kompas ini dipercaya oleh masyarakat, dia menjadi target operasi. Memang ditunggu-tunggu gitu. Kapan nih Kompas mau survei gitu ya? Biar kita kondisikan lingkungannya supaya ketika Kompas datang ke lingkungan tertentu, ketika mereka ingin melakukan survei, itu orang-orang semua sudah pro Prabowo. Kira-kira gitu. Semuanya sudah anti dengan Ganjar misalkan. Itu bisa dikondisikan gitu karena sekali lagi ini sudah bukan lagi musimnya belanja survei. Belanja survei sudah tahun 2014, 2019 itu udah selesai. Ini musimnya pengkondisian lingkungan gitu. Karena kalau kita mau lihat data-data yang disampaikan oleh Kompas itu mudah sekali untuk kita analisa bahwa data-data ini berantakan atau amburadul. Karena kalau kita pernah belajar ilmu statistik di kampus atau saat kita kuliah atau pernah kita melakukan penelitian gitu ya, itu kan pasti data-data yang kita dapatkan tidak bisa kita rekayasa. Sekalinya kita melakukan rekayasa data, itu hasilnya nanti akan berantakan dan tidak beraturan, tidak logis dan tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh guru kita, oleh pengajar kita. Biasanya seperti itu. Dan dalam ilmu statistik, angka-angka itu adalah angka-angka pasti. Yang kalau terjadi satu kesalahan, mudah sekali untuk kemudian kita analisa di mana letak kesalahannya. Dalam survei Kompas, mudah sekali untuk kita lihat bahwa ini ada error. Bagaimana mungkin hasil survei Kompas menunjukkan bahwa Ganjar Mahfud hanya mendapatkan 15%, sementara di sisi lain partai politik PDI Perjuangan yang katanya turun dari 20 kemudian tersisa 18,3%, itu kemudian menjadi satu cerita yang nggak masuk akal. Atau mungkin ini adalah cerita survei pertama di mana paslon suaranya lebih kecil dibandingkan satu partai pengusungnya. Karena di mana-mana, di seluruh dunia, kayak sebelah gitu ya. Yang namanya paslon dari pilkada, Pilpres, Pilgub, Pilbub gitu ya. Itu kan ada banyak partai pengusung. Nah, biasanya
kontestan atau paslonnya itu secara suara lebih tinggi dibandingkan perolehan suara partainya. Normalnya seperti itu. Kalaupun misalkan ada penurunan atau misalkan tidak sebesar suara partainya, itu selisihnya sangat kecil sekali. Tapi bayangkan, Ganjar 15%, tapi PDI Perjuangan 18,3%. Ini belum ditambah sama P3, Hanura, Perindo. Oke, katakanlah Perindo dan Hanura adalah partai kecil. Tapi P3, dia adalah partai yang lolos ke Senayan. Ya oke lah, dia katanya suaranya, surveinya turun 2% dan sebagainya. Tapi tetap saja, 2% itu besar sekali. Gitu. Jadi secara akumulasi, kalau kita ngelihat basis data atau basis suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud dari suara koalisi partai pengusungnya, itu pasti di atas 20%. Jadi, kalau sampai Kompas kemudian merilis angka 15%, lebih kecil dibandingkan perolehan data suara PDI Perjuangan, ini nggak masuk akal. Nah, inilah yang kita lihat bahwa nampaknya memang ada error data di sana. Karena lapangannya sudah tidak normal, lapangannya sudah dilakukan pengkondisian, sehingga hasil-hasil datanya kemudian mencurigakan. Kemudian menjadi tidak logis dan patut untuk kita pertanyakan. Karena kalau kita mau bandingkan dengan survei LSI Denny JA misalkan, yang terkenal dekat dengan Prabowo Subianto. Itu suara Pak Ganjar katanya 24,9%. Sementara suara PDI Perjuangan di sana ya sekitar 20%. Ini agak masuk akal gitu. Suara Pak Ganjar di atas suara PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan hanya salah satu partai yang mengusungnya. Memang menjadi partai besar, memang menjadi partai pemenang pemilu. Tapi tidak boleh suara Ganjar kemudian lebih kecil dibandingkan suara partai. Karena kalau PDI Perjuangan, Perindo, P3, Hanura sama-sama mendukung Ganjar, itu artinya suara partai mereka itu terkonsentrasi kepada Ganjar. Kalau kemudian Ganjar hanya mendapatkan 15%, sementara basis suaranya di atas 20%, ini yang 5% kemana hilangnya? Inilah yang kemudian dipertanyakan. Bayangkan, lembaga survei dari LSI Denny JA yang terkenal dekat dengan Prabowo Subianto saja, itu survei Pak Ganjar masih 24,9, katakanlah 25%. Jadi, kalau kita bandingkan dengan Kompas, dari 15 ke 25, ini kan jaraknya 10%. Di atas, jauh di atas margin of error gitu. Jadi, ya inilah satu cerita baru terkait pengkondisian di pemilu itu. Karena kalau cerita-cerita sebelumnya 2014, 2019 itu ada yang belanja survei gitu ya untuk memenangkan salah satu kandidat. Ini kayaknya levelnya sudah naik lagi, yaitu kepada pengkondisian. Jadi dari sini kita mestinya bisa belajar gitu. Untungnya, hikmahnya ini terjadi hari ini kepada Kompas. Kompas menjadi satu target dikerjain oleh tim hantu ini sampai kemudian memuat data yang tidak sesuai dan tidak relevan atau bahkan hancur berantakan, tidak seperti yang seharusnya gitu ya. Jadi pelajaran ini patut kita ambil dengan baik gitu ya. Kita harus belajar betul-betul dan mempersiapkan diri untuk Pilpres 2024 karena cara bermainnya sudah bukan lagi soal membeli atau mengkondisikan lembaga survei, tapi sudah sampai kepada mengkondisikan lingkungan sehingga nanti di proses quick count dan sebagainya semua kita harus menjaga suara. Memang ada banyak orang yang kemudian kaget dengan suara Kompas, dengan survei Kompas gitu ya. Ada yang down, ada yang ketakutan, takut kalah dan sebagainya, terutama dari kalangan pendukung Ganjar Pak Mahfud. Karena dari 34 tersisa 15%. Tapi sini saya kasih tahu, ini adalah cara atau gaya baru menekan seseorang. Ini bagian dari ancaman secara tidak langsung. Karena Kompas itu dikerjain gitu ya, dalam keyakinan saya, lingkungannya dikerjain ketika survei kemudian mereka mendapatkan lingkungan yang sudah sangat-sangat dikondisikan. Itu tujuannya apa? Untuk melemahkan mental kita semua. Memang untuk menjatuhkan mental para pendukung Ganjar. Supaya kita dibuat takut dan ragu gitu. Ini adalah ancaman gaya baru. Kalau ancaman secara fisik, dikejar-kejar orang, didatangi, itu kan ya sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Ini naik lagi
levelnya naik lagi gitu. Jadi ini adalah ancaman gaya baru. Supaya apa? Supaya kita ketakutan dan kemudian menjadi pesimis. Tapi sebenarnya gitu ya, seperti yang pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, yang namanya mental seseorang ketika mendapatkan ancaman, dia akan mengalami beberapa tahapan. Tahapan pertama dia ketakutan dengan ancaman itu, sama seperti banyak relawan Ganjar sekarang takut dengan survei Kompas yang 15%. Ya biasa, relawan Ganjar kan banyak yang baru-baru belum paham soal politik atau bahkan baru bergabung di tahun 2024. Kalau yang sudah lama-lama, sudah pernah menjadi tim ses tahun 2014, 2019 atau bahkan sebelum-sebelumnya, kita sudah paham dan hafal betul dengan cara bermain seperti ini gitu. Jadi, ketika orang kemudian takut gitu ya, itu butuh waktu untuk kemudian menyadari bahwa ancaman-ancaman itu tidak bisa untuk mereka lakukan. Nah, orang-orang seperti saya ketika melihat data-data yang disampaikan oleh Kompas, kita tidak bisa membaca data itu dengan perasaan. Kita harus olah dan kemudian simpulkan. Ada kesalahan, ada error, ini yang harus kita jelaskan. Jadi, buat kalian yang masih merasa terancam dengan hasil survei Litbang Kompas, hari ini sadari bahwa ancaman-ancaman itu tidak akan mempan untuk kalian. Bahwa suara kita itu tidak mungkin 15%. Jadi, apa yang harus kita lakukan ke depan? Ya menyadari bahwa ini adalah pola atau gaya ancaman baru kemudian kita putuskan untuk melawan atau melakukan serangan balik gitu ya. Jadi, ya kita memang harus belajar, harus mengantisipasi. Suara nanti di TPS kita harus jaga bersama-sama karena terjadi pengkondisian. Mungkin ini juga akan terjadi sampai di tahap quick count dan sebagainya. Itu harus kita jaga bersama-sama. Tapi kabar baiknya, lembaga survei itu nggak cuma Kompas, nggak cuma 1-2. Ada banyak lembaga survei yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita dukung. Memang hari ini nggak banyak lembaga survei yang kemudian muncul ke permukaan. Sebagian besar memilih diam atau memilih untuk menyampaikannya secara tertutup. Tapi percaya saja bahwa suara PDI Perjuangan, suara partai adalah suara caleg. Dan caleg PDI Perjuangan itu jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau ada orang, pihak-pihak tertentu atau tim hantu ingin melakukan kecurangan-kecurangan pemilu, yang mereka hadapi bukan hanya soal Ganjar Mahfud. Yang mereka hadapi adalah ribuan orang yang ikut bertarung dalam kontestasi pemilu 2024. Kalau mereka bisa mungkin bisa ngakal-ngakali suara survei dengan cara-cara seperti ini, tapi mereka tidak akan pernah bisa ngakal-ngakali suara pemilih PDI Perjuangan atau partai politik. Karena ini calegnya semuanya bertarung gitu. Jadi makanya kita harus siap dengan segala kondisi, kita harus pahami bahwa ini adalah ancaman gaya baru, dan kita harus sama-sama menyatakan perlawanan untuk menuju kemenangan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.